Hello friends, kembali lagi di Baku Huntam 123. Nah, dunia ini makin panas ya friends, makin tidak bisa diprediksi. Hari ini kita bahas sesuatu yang benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Peringatan keras dari Laut Oman. Destroyer tipe 055 milik China, kapal perang paling mematikan yang pernah dibangun Beijing, kini berhadapan langsung dengan kapal induk USS Gerald Ford milik Amerika Serikat di perairan yang sama. Di Laut Oman, friends, bukan di latihan militer, bukan di simulasi. Di lautan nyata, dengan senjata nyata, dan dengan taruhan yang tidak main-main. Ini bukan berita biasa. Ini bukan sekedar ketegangan diplomatik yang biasa kita lihat di berita pagi. Ini adalah dua kekuatan militer terbesar di dunia, saling menatap satu sama lain, jarak dekat, di salah satu jalur laut paling strategis di planet ini. Dan kalau kalian pikir ini tidak akan berdampak ke kita, friends, kalian perlu pikir ulang. Jadi begini ceritanya. Kapal perusak tipe 055 China yang diberi nama Nanchang ini bukan kapal sembarangan ya, friends. Ini bukan destroyer biasa yang hanya bisa berlayar gagah di parade militer Beijing. Kapal ini adalah monster laut sesungguhnya. Panjangnya 180 meter, bobot tempur lebih dari 13.000 ton, dan membawa 112 sel peluncur vertikal yang mampu menembakkan rudal jelajah, rudal anti kapal, rudal anti udara, dan yang paling mengerikan adalah rudal YJ-21 ya friends. Rudal hipersonik pembunuh kapal induk yang dirancang dengan satu tujuan tunggal, menghancurkan kapal seperti USS Gerald Ford sebelum kapal itu sempat bereaksi. Sedangkan USS Gerald Ford, friends, ini adalah mahkota Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal induk kelas terbaru, bobot 100.000 ton lebih, membawa lebih dari 75 pesawat tempur, termasuk F-18 Super Hornet dan drone tempur terbaru. Kapal ini dipindahkan secara darurat dari perairan Karibia atas perintah langsung Presiden Donald Trump, dikirim ke Laut Oman dengan satu misi yang sangat jelas, memproyeksikan kekuatan Amerika di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran, dan sekarang langsung berhadapan dengan kapal terkuat Cina di sana. Nah, coba bayangkan situasinya, friends. Dua raksasa ini sekarang berada di perairan yang sama, dan dunia sedang menahan napas. Yang membuat ini semakin mengkhawatirkan adalah konteksnya ya, friends. China tidak hadir di Laut Oman tanpa alasan. Kehadiran tipe 055 di sana adalah sinyal yang sangat terang, sangat jelas, bahwa Beijing berdiri di belakang Teheran. Mutlak. Tidak ada keraguan soal itu. China sedang mengirim pesan kepada Amerika bahwa setiap langkah militer terhadap Iran tidak akan berdiri sendiri. Di balik Iran, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang sedang mengamati, mencatat, dan bersiap. Dan Amerika tahu itu. Makanya USS Gerald Ford dikirim. Bukan hanya untuk menghadapi Iran, friends, tapi untuk membuktikan bahwa teknologi Angkatan Laut Amerika masih bisa bertahan bahkan di hadapan sistem persenjataan China yang paling canggih sekalipun. Ini adalah ujian nyata pertama bagi sistem radar terintegrasi Gerald Ford dalam menghadapi ancaman hipersonik. Bukan di laboratorium, bukan di simulasi komputer, di lautan sungguhan dengan kapal perang China yang benar-benar ada di depannya. Nah, ini yang bikin ngeri ya, friends. Tipe 055 dilengkapi dengan radar dual band terintegrasi yang mampu melacak ratusan target secara bersamaan. Sistem ini adalah sesuatu yang Amerika sendiri gagal sempurnakan dalam proyek Zumwalt mereka. Artinya, dalam hal radar dan deteksi, China setidaknya sejajar, kalau bukan lebih unggul dalam beberapa aspek teknis tertentu. Dan rudal YJ-21 yang dibawa tipe 055 itu bergerak pada kecepatan lebih dari Mach 10, friends. Mach 10. Artinya dari jarak peluncuran, kapal induk Amerika hanya punya waktu kurang dari 60 detik untuk bereaksi. 60 detik untuk mendeteksi, mengunci, dan mengintersepsi rudal yang datang dari segala arah. Pertanyaannya adalah, apakah sistem pertahanan Gerald Ford cukup cepat? Apakah CIWS dan sistem intersepsi SM-6 mereka mampu bekerja dalam tekanan waktu sekritis itu? Itulah yang sedang diuji di Laut Oman saat ini, friends. Dan hasilnya belum ada yang tahu. Sementara itu, Iran tidak tinggal diam. Teheran terus mengancam akan menutup Selat Hormuz jika situasi memburuk. Dan kalau Selat Hormuz ditutup, friends, harga minyak dunia bisa meledak dalam hitungan jam. Ekonomi global yang sudah terseok-seok pasca pandemi akan terhantam gelombang baru yang jauh lebih keras.
Bukan hanya negara-negara besar yang merasakan dampaknya. Kita di sini, di Asia Tenggara, kita juga akan merasakan imbasnya sangat dalam. Dan disinilah yang harus kita pahami dengan benar ya, friends. Ini bukan lagi perang amunisi konvensional, seperti yang kita pelajari di buku sejarah. Ini adalah perang data, perang sensor, perang algoritma, dan perang kecepatan pengambilan keputusan. Siapapun yang sistem elektroniknya lebih cepat memproses informasi, siapapun yang radarnya lebih dulu mengunci target, dialah yang menang. Bahkan sebelum satu peluru pun ditembakkan. Ini bukan fiksi ilmiah, friends. Ini adalah realita peperangan abad ke-21 yang sedang terjadi di depan mata kita. China tahu hal ini dengan sangat baik. Dan itulah mengapa kehadiran tipe 055 di Laut Oman bukan sekedar gertak sambal. Ini adalah gladi resik, friends. China sedang menggunakan krisis Iran ini sebagai kesempatan untuk menguji sistem tempurnya dalam kondisi operasional nyata, menghadapi teknologi terbaik Amerika, mencatat kelemahannya, dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki sebelum konflik yang lebih besar kemungkinan pecah di suatu titik di masa depan. Makanya ini sangat berbeda ya, friends, dengan konflik-konflik yang pernah kita lihat sebelumnya. Ini bukan seperti operasi Sindor yang selesai dalam beberapa hari. Ini bukan seperti pertempuran 12 hari yang kemarin kita ikuti perkembangannya. Kalau dua kekuatan ini benar-benar bentrok secara terbuka, durasinya tidak akan pendek, dampaknya tidak akan lokal, dan tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa berdiri di pinggir sambil menonton dengan aman. Perang antara Amerika dan China, bahkan dalam skala terbatas sekalipun, akan mengubah tatanan dunia secara fundamental. Jalur perdagangan akan terputus, rantai pasok global akan hancur, dan negara-negara yang bergantung pada stabilitas ekonomi internasional, termasuk kita, akan menanggung bebannya. Ngeri ya, friends, kalau dipikir-pikir? Dan ini bukan skenario jauh di masa depan. Ini sedang terjadi sekarang, di Laut Oman, hari ini. Yang perlu kita waspadai ke depannya adalah eskalasi tidak terencana ya, friends. Bukan serangan yang direncanakan, bukan deklarasi perang yang formal, tapi sebuah insiden kecil, sebuah miskomunikasi, sebuah sensor yang salah membaca sinyal, sebuah kapten kapal yang mengambil keputusan dalam tekanan ekstrim, yang kemudian memicu reaksi berantai yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Sejarah penuh dengan perang yang dimulai bukan karena niat, tapi karena kecelakaan yang tak terkendali. Dan dengan dua sistem senjata sekelas ini berada dalam jarak yang begitu dekat satu sama lain, risiko itu sangat nyata ya, friends. Dunia yang kita kenal, dunia dengan internet yang lancar, dengan harga barang yang relatif stabil, dengan kapal-kapal kargo yang bebas berlayar melewati Selat Hormuz dan Laut Arab. Semua itu bergantung pada satu hal yang sangat rapuh, yaitu tidak adanya konflik terbuka antara dua kekuatan ini. Dan keseimbangan yang rapuh itu sedang diuji sekarang, di Laut Oman, dengan dua kapal perang paling mematikan di dunia yang saling menatap. Jadi kira-kira bagaimana menurut kalian, friends? Apakah ini akan berakhir sebagai unjuk kekuatan semata? Atau kita sedang berdiri di ambang sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan? Apakah teknologi Gerald Ford cukup untuk mengimbangi rudal hipersonik tipe 055? Dan yang paling penting, apakah ada kekuatan di dunia ini yang masih mampu menarik kedua raksasa ini mundur dari tepi jurang sebelum semuanya terlambat? Silakan baku hantam di kolom komentar ya, friends. Saya ingin tahu pendapat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke sebanyak mungkin orang, karena ini adalah informasi yang perlu diketahui semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, tetap cerdas, dan tetap bersama Baku Huntam 123.